Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kerangka Karya Ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Saya sendiri, Siska Permatasari Rahab, sebagai moderator, dan Sylvia Jahrana Sution sebagai presentator pertama, dan Siti Koiria Karina Ujung sebagai presentator kedua. Baiklah, langsung saja. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh presentator kita yang pertama, yaitu Sylvia Jahrana Sution. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, objektif, dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta teori atau bukti-bukti empirik. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kedua, penggunaan ragam dengan ilmiah. Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kerangka yaitu: 1. Urutan yang sudah direncanakan dengan menggunakan garis-garis besar dari sebuah kerangka. Kedua, skripsi yang mengikuti paradigma positifik wajib ditulis dengan ragam bahasa ilmiah. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa ragam sastra, orasi, daerah, pasar, populer, dan sejenisnya. Dalam ragam bahasa ilmiah, positifik berlaku ketentuan-ketentuan antara lain baku, logis, struktur, tepat, denotatif, efektif, terjalin kesinambungan urutan serta bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, asas-asas penyusunan gagasan dalam karya ilmiah. 1. Kejelasan atau clarity. Kejelasan di dalam kerangka ilmiah itu ditopang oleh hal-hal berikut. A. Pemakaian bentuk kebahasaan yang lebih dikenal daripada bentuk kebahasaan yang masih harus dicari-cari dulu maknanya. B. Pemakaian kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, lugas daripada kata-kata yang berbelit, panjang, racun, dan boros atau verbose. C. Pemakaian kata-kata dalam bahasa sendiri daripada kata-kata dalam bahasa asing. 2. Ketetapan atau akurasi. Kerangka ilmiah menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu haruslah tepat atau akurat. Supaya kerangka ilmiah menjadi sungguh-sungguh akurat, penulis atau peneliti harus sangat cermat. Peneliti tidak boleh sembrono. Yang ketiga, keringkasan atau brevity. Karangan ilmiah haruslah ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan yang tebalnya 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh di dalamnya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele, kalimat-kalimat yang bertumpukan atau running of sentences, dan syarat dengan kemubaziran dan keracunan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Koiria Karina Ujung. Baik, saya Siti Koiria Karina Ujung akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sylvia Jahrana Sution. D. Struktur kerangka karya ilmiah. 1. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu cara yang mengutamakan akan pengujian dari teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam lingkup berpikir ke dalam wujud hipotesis dengan penelitian kuantitatif. Struktur penelitian kuantitatif. A. Pendahuluan. Pendahuluan diantaranya adalah latar belakang dari karya ilmiah, identifikasi masalah karya ilmiah. B. Metode penelitian terdiri dari tujuan khusus penelitian, waktu dan tempat, variabel dalam penelitian, metode dalam penelitian, teknik dalam pengambilan sampel,
teknik dalam pengumpulan data, teknik dalam pengolahan data. C. Hasil penelitian dan pembahasan. Terdiri dari rangkuman data hasil penelitian, pengujian persyaratan pada saat pengolahan data, pengujian hipotesis atau jawaban sementara, pembahasan dan interpretasi. D. Kesimpulan implikasi. Kesimpulan implikasi terdiri dari kesimpulan karya ilmiah, implikasi karya ilmiah, saran untuk karya ilmiah. 2. Penelitian kualitatif. Mencari kebenaran yang kualitatif bisa juga disebut dengan penelitian naturalistik atau observasi. Dan patokan lebih banyak yang terletak pada konteks dalam penemuan atau konteks of discovery. Struktur penelitian dengan menggunakan model kualitatif. A. Pendahuluan. Di antaranya alasan pemasalahan dan latar belakang, perumusan dalam permasalahan, tujuan dalam penelitian, manfaat dalam penelitian. B. Metodologi penelitian. Terdiri dari subjek penelitian, teknik penelitian dan strategi, penentuan data dan strategi, penentuan data dan pengumpulan, analisis data atau pengolahan data, penentuan data dan pengumpulan, analisis data atau pengolah data, jadwal dan logika. C. Rencana pemeriksa keabsahan data. Triangulasi atau teknik dalam memeriksa bahasa, audit trail atau yang mencatat semua kegiatan. D. Hasil penelitian yaitu deskripsi data, interpretasi dan analisis data, konfirmasi dan klarifikasi dengan teori. E. Teknik mengatur perwajahan karangan. Yang dimaksud dengan perwajahan adalah tata letak atau layout, unsur-unsur skripsi, serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut yang berkaitan dengan segi keindahan dan estetika naskah. Dalam pembicaraan tentang perwajahan, dikemukakan secara ringkas mengenal masalah kertas, pola ukuran, dan penomoran. 1. Kertas pola ukuran. A. Bias atau margin atas 4 cm. B. Bias bawah 3 cm. C. Bias kiri 4 cm. Dan D. Bias kanan 3 cm. 2. Penomoran. A. Angka yang digunakan. B. Letak penomoran. C. Penomoran subreri. F. Aspek penalaran dalam karya ilmiah. Penalaran dalam suatu karangan ilmiah mencakup 5 aspek. 1. Aspek keterkaitan. Aspek keterkaitan adalah hubungan antar bagian yang satu dengan yang lain dalam suatu karangan. 2. Aspek urutan. Aspek urutan adalah pola urutan tentang suatu yang harus didahulukan atau ditampilkan, kemudian dari hal yang paling mendasar ke hal yang bersifat pengembangan. 3. Aspek argumentasi, yaitu bagaimana hubungan bagian yang menyatakan fakta, analisis terhadap fakta, pembuktian suatu pernyataan, dan kesimpulan dari hal yang telah dibuktikan. 4. Aspek teknik penyusunan, yaitu bagaimana pola penyusunan yang dipakai, apakah digunakan secara konsisten. 5. Aspek bahasa, yaitu bagaimana penggunaan bahasa dalam karangan tersebut, baik dan benar baku. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini dan diskusi kita pada kali ini. Jikalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.